Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang penonton, selamat datang pemirsa di obrolan santai edukasi. Bareng bersama saya Abdulzah Putra Pradana yang akan menemani waktu senggang kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang serius namun seru. Apa itu topiknya? Kelihatannya serius, tapi seru itu. Jadi yang akan kita kupas secara santai atau ideal ini yaitu gimana sih cara ngatur orang-orang di sekolah. Seringkali kan kita lihat atau banyak orang yang ngomongin itu sekolah yang bagus itu yang kebayang dalam otak kita, dalam pikiran kita itu gedungnya yang mewah maupun gedungnya itu yang bertingkat, AC-nya yang dingin ataupun laboratorium komputer itu yang begitu canggih. Tapi benar nggak sih itu menjadi penentu utamanya? Nah, sebelum itu di sini kita sudah kedatangan dari Kak Gibran, yaitu dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran, yang akan memaparkan tentang hal tersebut mengenai ruang lingkup tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan. Nah, sebelum itu pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya kita berikan perkenalan terlebih dahulu agar semua penonton maupun pemirsa ini juga tahu dan juga mengenal. Oke, terima kasih kepada Kak Gibran bisa mengenal terlebih dahulu. Oke, jadi terima kasih Kak Afin. Halo Kak Afin, pertama dan penonton yang setia. Izinkan saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fikar. Saya berasal dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, dan saya sekarang sedang duduk di semester 2. Oke, terima kasih Kak Gibran atas perkenalannya. Langsung saja nih masuk ke pembahasan kita ya. Emang benar ya, sarana fisik sekolah itu menjadi atau ternyata kalah penting sama manusianya. Itu betul banget ya Kak. Karena gini, secanggih apapun fasilitas fisik di sekolah, itu roda utama yang menggerakkan itu ekosistem pendidikannya itu adalah sumber daya manusia, alias itu bisa disebut SDM. Misalnya itu guru, staf atau administrasi, itu jauh lebih menentukan kualitasnya, lebih jauh menentukan outputnya ya, daripada itu entah itu fasilitas yang mewah atau gedung ya seperti yang Kak Afin katakan tadi yang pertama, gedung bertingkat tinggi, ruangan yang mempunyai AC yang dingin. Itu Kak, tanpa kolaborasi besar dari mereka, itu semua itu tidak akan bisa terwujud. Visi besar sekolah itu bakal susah banget untuk diraih secara optimal. Maksudnya bisa diraih tapi kurang optimal karena tidak memenuhi syarat. Paham. Ngomong nih ya, soal orang yang ada di sekolah kan, biasanya kan ada istilah tenaga pendidik ya, sama tenaga pendidikan ya. Nah, itu merupakan dua hal yang sama ataupun berbeda. Nah, ini sering banget bertukar ya. Kalau merujuk ke dalam aturan resmi seperti Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2023, itu beda banget, bedanya itu jelas banget. Karena apa? Tenaga pendidik itu
sebenarnya mereka itu berada di garda paling depan. Contohnya seperti guru, seperti dosen, gitu. Nah, sedangkan tenaga kependidikan itu seperti tim sukses, atau tim pendukung di balik layar tersebut. Misalnya itu seperti kepala sekolah, seperti TU, pustakawan, dan lain sebagainya. Supaya memastikan operasional di sekolah itu lancar. Wah, mantap sih. Jadi jelas banget ya bedanya ya. Jadi ada tim ini depan, ada juga tim sukses di balik layar. Ya. Terus Kak, kalau sebuah lembaga pendidikan atau sekolah itu mau cari pegawai baru nih, ya, entah itu guru maupun staf tata usaha, gimana sih proses yang idealnya nih Kak? Proses idealnya itu kan memiliki beberapa tahapan ya, atau istilahnya ada siklusnya. Jadi itu kita itu dalam memilih pegawai atau entah itu guru, PU atau yang lainnya itu tidak bisa serta merta hanya langsung muncul. Ya. Apalagi dikaitkan dengan nepotisme, Ya. keluarga, hubungan sama kerabat itu itu tidak boleh ya. Kita itu harus memiliki fase. Apa ya fase itu? Yang pertama itu ada yang namanya planning. Planning itu perencanaan. Misalnya nih kita hitung dulu. Oh, tahun ini berapa guru yang pensiun? Itu jadinya kita itu kedepannya bisa planning rencana kita itu berapa jumlah guru yang kita ambil semestinya untuk tahun ini, karena kan buat nyariin guru yang profesional. Ya. Terus yang kedua kan itu namanya recruitment, yaitu kayak misalnya nyebarin lowongan kerja gitu lah secara terbuka, misalnya lewat medsos, ya digitalisasi dari medsos. Supaya apa kan? Supaya yang nanti kita dapat itu jauh lebih berkompeten. Karena itu melewati seleksi-seleksi yang ketat. Terus habis itu yang ini nih, tahap ketiga itu tahap yang paling dikatakan krusial itu dinamakan selection atau tahap seleksi. Dan ini di tahap seleksi ini bukan hanya serta-merta mengecek administrasi saja, mengecek dokumen-dokumen saja, akan tetapi harus ada tes buat pengajar, entah itu tes kompetensi, misalnya kita adakan mikropinci, pelatihan pengajar. Biar apa Pak? Biar kita itu bisa melihat karakter guru tersebut. Oh, ternyata guru ini karakternya seperti ini. Terus dari situ ada yang fase selanjutnya, fase keempat itu yang namanya induction atau orientasi. Itu maksudnya gini kan, kita kan merekrut pegawai baru istilahnya, seperti guru, itu induksi. Kalau orientasi itu kita itu mencoba mengenalkan kepada pegawai baru atau guru baru tersebut tentang habit kebiasaan di sekolah itu. Sekitar mungkin lah hari atau berapa bisa, atau misalnya apa? Nah, itu kita itu bisa mengenalkan mereka. Misalnya itu sekitar 3 atau bahkan seminggu lah, biar mereka itu bisa mengenali habit atau kebiasaan di lingkungan sekolah itu. Biar istilahnya ini, biar nggak kaget. Ya. Karena sebelumnya sudah dikenalkan dengan habit sekolah. Gitu lah.
Berarti prosesnya itu begitu panjang dan juga kita lihat itu. Tapi kenyataan yang ada di lapangan itu, saya sering dengar ya, ada keluhan entah itu guru merasa capek ataupun ada sekolah yang bahkan kekurangan orang. Nah, itu kenapa juga masalah utamanya ini? Nah, ini merupakan hambatan atau tantangan yang sering kita lihat. Hambatannya apa? Yang sering terjadi di sekolah itu ada fenomena yang namanya mismatch atau pembagian guru yang tidak rata. Oh, itu Pak. Misalnya di kota banyak guru, ya, sedangkan di daerah terpencil minim guru. Karena apa? Distribusi guru itu tidak merata itu karena apa? Kenapa di kota itu jauh lebih banyak? Karena kan satu kan, kan gajinya juga lebih besar. Orientasinya ke ekonomi ya, kalau ya ekonomi kan gaji yang lebih besar. Terus habis itu yang kedua hidupnya sudah terjamin. Terus habis itu sekarang kan yang di desa terpencil atau di wilayah terpencil itu kan mereka berpikir seperti ini. Oh, aku nanti kalau kerja di desa terpencil itu apakah aku bisa mencukupi di keluarga aku yang sudah keluarga? Ya, betul. Kalau orientasinya itu memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala karena ingin menyalurkan ilmu itu mereka mungkin tidak orientasi seperti itu. Tapi kan orientasinya mereka seperti ini. Oh, apakah saya kalau mencari desa terpencil itu hidup saya itu akan kerjanya atau tidak? Betul. Maaf ya, gajinya itu bisa lebih banyak daripada yang itu. Nah, itu kan di sini itu memang benar-benar problem banget. Terus habis itu kan juga ada masalah kedua. Masalah kedua itu namanya itu subjektivitas ekonomi. Apa itu? Jujur aja lah ya. Praktek nepotisme. Oh, praktek nepotisme. Atau pilih-pilih seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Nepotisme itu sering banget terjadi. Karena apa? Itu masih ada faktor yang meninggalkan faktor entah itu dari keluarga, teman, atau yang lain sebagainya. Nepotisme itu efeknya luar biasa, ya, bisa menurunkan standar profesionalitas pengajar, bisa menurunkan standar profesionalitas sekolah juga. Jadi sekolah bahkan anak didik terkena ini juga. Terus selanjutnya juga ada masalah biasanya itu ada yang namanya burnout atau istilahnya begini, stres. Karena apa? Distribusi guru misalnya tidak merata. Ya. Itu guru itu terjadi kayak gini ya. Misalnya terlalu banyak beban kerjaan yang menumpuk. Misal berusaha. Ini dibebani ini pekerjaan buat kamu. Nah ini. Terus lagi ditambah ini, ditambah ini. Udah. Iya. Karena orang capek. Kenapa kok semua kan dibebani pada saya? Jadinya orang tapi istirahat juga kurang. Akhirnya apa tuh? Stres. Otak itu. Karena apa? Terlalu banyak beban yang diberikan kepada si guru tersebut. Karena terjadinya seperti awal tadi, kita flashback ke awal tadi itu kan karena misinya atau pendistribusian pengajar atau yang tidak gitu. Nah, terus habis itu kalau sudah itu sebaiknya itu kita harus mencari guru lagi, biar guru A ini tidak merasa keberatan, biar kita betul. Terus habis itu juga sekolah itu harus bangga
kayak apa mengumpulkan para pengajar yaitu guru atau staff-staffnya itu untuk ini kan workshop atau pelatihan ya, supaya karirnya itu lebih luas gitu lah, biar pengetahuannya itu pengetahuan itu tidak stuck di stagnan. Iya, tidak berhenti di situ aja. Jadi kan ada perkembangan. Ya, betul. Tuh, dengar masalahnya aja ada komplek baliknya. Kasihan kan gurunya Iya. kena imbasnya dan juga mesti siswa-siswanya juga mesti kena imbasnya juga. Ya, tadi Kak Gibran sudah jelasin memaparkan banyak materi. Kita break dulu sebentar, tapi penonton jangan kemana-kemana ya. Ini kita minum dulu. Oke, Kak Gibran silakan diminum dulu. Baik, ini kita Langsung aja ya. Kira-kira apakah ada solusi yang konkret agar yang kuat biar bisa beresin masalah seperti yang tadi sudah dipaparkan? tentu adalah salah satunya itu sekarang era digitalisasi, era digital. Semua itu mesti kan berbasis digital. Era digitalisasi itu salah satu caranya. Sekarang kita menggunakan ada yang namanya sistem SIM. SIM apa itu SIM? SIM itu sistem informasi manajemen. Di mana semua data absensi guru, absensi murid, kinerja sampai berkas-berkas sekalipun itu bisa digabungkan menjadi satu tempat data digital. Dan ini manfaatnya luar biasa, manfaatnya. Mengurangi kerjaan manual. Betul. Jadi ya, kalau dulu ya kita zaman masa sekolah itu kan, kalau sekarang kan kalau udah ada digitalisasi kan Ya, mengutarakan. iya, dulu waktu kita sekolah kan absennya kan masih di absen satu-satu. Ya, Nah, guru itu apa misalnya Kavin katanya, ya. Kavin, hadir bu, Ya, misalnya gitu. ya. Sekarang kan enggak, sekarang guru itu kan bisa mengabsen muridnya langsung apa ada buku, ada dokumen semua kan dari HP sudah bisa di handle lah datanya kan, sudah bisa dilakukan itu kan, dan itu juga meminimalisir error data. Itu akhirnya gini kan, error data itu maksudnya terkadang itu ada yang maksudnya ini yang hilang atau apa gitu. Kan kalau di HP di kita itu kan ada rekodnya gitu kan. Dan itu bisa membantu banget ke kepala sekolah itu untuk melihat kinerja guru. Oh, guru ini maksudnya rajin, Ya. guru ini maksudnya agak pelan, atau bahkan yang benar. Oh, murid ini nggak pernah izin, murid ini berprestasi, masuk terus luar biasa, jadi kan memudahkan gitu kan. Tanpa perlu mengerti satu-satu. Keren sih. Berarti teknologi ini benar-benar membantu banget buat kehidupan kita sekarang ya. Terus kalau dia staff ataupun gurunya ini gak stres atau merasa dihargai itu gimana sih? Nah, ini ya, ini. Sekolah itu kudu melakukan yang namanya audit atau analisis. Biar apa Kak? Tujuannya
biar pembagian tugas atau job deskripsinya itu jelas, biar nggak saling tumpang tindih kan, biar nggak terjadi saling miskomunikasi. Oh itu aslinya tugasnya A, terus si B yang ngerjain, ya. Terus itu sebenarnya si C, si A yang ngerjain. Jadi kan tidak ada miskomunikasi, tidak ada maksudnya oh ini nih tugas kamu padamu, nah ini gambar saya ini, kamu juga saya ini, tidak ada pemakaian kata. Jadi kan bingung lah istilahnya, bingung. Terus ya ini yang menurut saya yang paling penting adalah apresiasi. Ini nih yang ditunggu teman-teman ya. Apresiasi itu paling penting. Sekolah itu kadang harus mengadakan picture of the month. Guru di bulan ini. Misalnya gini kan, ada bulan ini misalnya guru siapa yang paling rajin, itu dikasih apresiasi. Seperti itu. Biar apa? Biar guru tersebut itu semangat. Ya. Tidak berupa apresiasi secara finansial juga bisa. Misalnya kalau finansial atau sekadar ucapan terima kasih atau sanjungan atau apa gitu kan. Dan itu kan dampaknya ke depannya itu bisa memotivasi guru-guru yang lain juga. Gitu. Guru-guru yang lain juga pasti termotivasi. Oh, ternyata sekolah itu mengadakan apresiasi ya buat guru yang rajin banget. Oh, jadi mereka itu berlomba-lomba ya, berlomba-lomba. Terus pokoknya aku harus jadi duluan. Karena ini jadi yang terbaik, dapat apresiasi dari kepala sekolah, baik itu kita bentuknya finansial atau finansial. Jadi itu ada itu menurut saya itu jurus pamungkasnya. Jurus pamungkasnya ampuh banget. Itu apresiasi. Lucu banget sih aku. Karena pada akhirnya kan semua orang itu kan pengen dihargai gitu. Tepat dengan artinya. Benar banget itu. Semua orang itu pengen dihargai. Dan ini ada sebuah kutipan dari Profesor Dr. Mulyasa. Itu beliau itu akan manajemen. Yang intinya bilang kalau ini manajemen itu pada dasarnya adalah seni mengelola orang secara manusiawi. Manajemen itu pada dasarnya adalah cara mengelola orang secara manusiawi. Jadi ini kak kesimpulannya, kalau mau sekolah itu maju, ya, maka buat manusianya itu merasa nyaman. Betul. Merasa dihargai juga. Dan senantiasa ada dukungan terus-menerus. Karena gini ya, kalau manusia itu merasa nyaman atau orang yang di dalam sekolah itu merasa nyaman, maka akan merasa. Kalau diapresiasi, ada pujian, itu mereka itu akan berarti saya nggak sia-sia gitu. Ada suatu kesenangan tersendiri ya gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau sekolah perlu maju itu harus membuat yang di dalamnya itu tenang, buat nyaman, buat asam. Jadi begitu ya teman-teman, pemirsa menonton, luar biasa sekali obrolan kita pada kali ini. Terima kasih juga buat Cak Gibran atas dan juga sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya para penonton juga. Semoga bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa bermanfaat, ambil yang baik saja. Oke? Baik, terima kasih. Tapi ya, sukses terus ke depannya ya. Apabila saya agak kurangnya dalam berbicara, saya mohon maaf. Oke. Karena saya tertutup dari salah. Oke teman-teman, tadi itu merupakan obrolan dari obrolan seru kita, serius namun seru ya, tentang
manajemen tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan. Jadi ya, kesimpulannya yang dapat kita ambil yaitu sekolah yang hebat itu bukan berarti sekolah yang tentunya bertingkat ataupun mewah ataupun tadi lah gitu ya. Melainkan sekolah yang hebat itu tentang bagaimana sih kita bisa memanusiakan manusia di dalamnya. Jadi ya, saya Abrizal Putra Madana izin undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time.